pemirsa Hidup Sehat. Nah, kita kembali lagi di Hidup Sehat. Kita membahas nih Dokter Vito. Ini kan udah dekat lagi sama Idul Adha ya. Nah, masyarakat Muslim berusaha mencari hewan kurban tentunya. Tapi Dokter Vito, ada hal yang lagi yang lagi isu nih sekarang nih. Katanya ada penyakit di hewan kurban. Nah, PMK namanya, Dok. Itu dia. Padahal kan sekarang tentunya kalau kita hidup berdampingan dengan hewan juga, sama juga kita harus menjaga kesehatan sama-sama dong kan. Apakah ini bisa menular pada manusia dan bagaimana caranya supaya semua daging kurban tentu juga sehat juga. Bersama kita sekarang sudah ada Dr. Adam Kustiadi Nugraha, Master of Science. Ya. Halo, dokter. Ini beliau ini saya selalu kagum sama dokter hewan ya. Soalnya bisa meneliti misalkan periksa hewan kan mungkin keluhannya nggak bisa ya. Kalau manusia bisa sakit, pusing gitu. Kalau ini kan nggak bisa ngomong. Iya, gitu. Oh, ini karena pusing hewannya. Jadi inilah kita lagi bahas sekarang dengan PMK. Dokter ini biar sama dulu nih ya buat audiens kita semua pemirsa di rumah ya. PMK itu apa sih sebenarnya? Ya, PMK itu disebut penyakit mulut dan kuku. Jadi dia virus. Kita tuh dulu sebenarnya ada, tapi seharusnya 1990 tuh sudah bebas. Indonesia dinyatakan bebas dari PMK, namun sekarang reemerging, muncul kembali seperti itu untuk PMK. Nah sebenarnya dampaknya maksudnya bagi manusia ini apa? Supaya kita kan mesti tahu kan, maksudnya kenapa, apakah ini penting banget nggak sih? Nah tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah kita sekarang kenalan dulu dengan PMK dulu nih sekarang nih. Ya, fakta atau mitos Dokter Nisa, silakan. Nah dok, ini fakta mitos yang pertama. Katanya virus PMK ini tidak bisa diobati. Nah ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Jadi virus PMK ini faktanya adalah kita bisa mengobati dengan vaksin. Jadi seperti COVID kemarin kita bisa ada vaksin yang sudah bisa dibuat, itu diberikan kepada sapi untuk mengobati hewan-hewan yang terkena PMK. Kemudian untuk lukanya sendiri juga itu bisa diobati. Jadi kan umumnya lukanya di mulut dan di kaki, prinsipnya itu kita mempercepat pengeringan lukanya itu agar dia bisa sembuh kembali seperti itu. Kurang lebih sih biasanya 14 hari kalau untuk penyakit PMK, si sapinya sakit. 14 hari emang khas pada virus ya, biasanya 14 hari betul. ya. Nah ini sekarang kita fakta mitos berikutnya nih ya, katanya kalau misalkan virus ini mudah menular terutama melalui nafas, air liur, susu, dan juga feses atau produknya dari hewan tersebut ya. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi memang faktanya virus ini mudah sekali menular. Untuk penularan antar hewan sendiri itu umumnya ada 4. Jadi langsung hewan rentan ke hewan sehat, tidak langsung. Dia jadi dari hewan rentan ke hewan sehat itu dia melewati media. Jadi bisa dari baju peternaknya, dari kita yang lagi visit ke kandang, ataupun dari cairan tadi seperti susu, air liur, dan lain-lain. Itu menular antar ternak. Kemudian bisa dari pakan yang tercemar atau minum yang tercemar. Kemudian terakhir tuh bisa lewat udara. Kalau dari beberapa jurnal lokal tuh mengatakan bisa sampai 3 km. Cuma kalau dari WOAH, World Organization for Animal Health, itu bisa sampai 10 km. Wah, berarti cukup luas juga ya, Cukup dok luas, ya. betul makanya. Nah, karena itu berikutnya. Ini ada lagi nih fakta mitos berikutnya. Ya, ini penting banget nih. Kalau tidak hanya sapi katanya. Jadi penyakit ini rentan juga menular pada hewan ternak yang lain juga. Nah, ini fakta atau mitos? Yang ini juga fakta. Jadi emang penyakit mulut dan kuku ini dia khas terkena pada hewan berkuku genap. Jadi ternak-ternak lain seperti domba, kambing, kerbau itu bisa terkena. Pada beberapa case juga hewan liar seperti gajah, rusa, antelop juga bisa kena. Oh itu, kukunya genap nggak? Oh enggak ya, ini bukan Tapi manusia. Kita ganjil ya, bukan lain. Jadi itu pada dasarnya kalau itu kita berarti sebenarnya harus dipisah dong kalau ada yang ketahuan atau mungkin curiga ya. Memang harus ada karantina atau kandang ya? Isolasi lah gitu. Oh gitu. Bisa isolasi mandiri nggak? Nggak bisa ya mereka bisa ya? Nggak bisa. Oke, baik. Berikutnya nih. Ini ada lagi nih dok, fakta mitos berikutnya. Pemirsa bertanya-tanya nih ya, PMK katanya umumnya tidak mematikan bagi hewan ternak yang sudah dewasa. Artinya hewan yang kecil-kecil aja nih dok yang bisa katanya mati. Nah itu bagaimana dok? Kalau untuk ini mitos. Mitos. Jadi even bahkan yang hewan dewasa pun bisa mati. Walaupun memang tingkat kematiannya tidak tinggi, mungkin hanya sekitar 3-5%. Umumnya paling banyak memang di hewan muda atau hewan yang masih pedet kalau sapi disebutnya.
Kalau yang hewan muda itu mencapai 20% tingkat kematiannya. Wah, tunggu, berarti seperlimanya berarti ya sebenarnya? Betul, betul. Oh, cukup Makanya. tinggi. Oh, kalau gitu berarti mesti dijaga terutama ya, yang pedet tadi itu ya. Oke, Iya. baik, ini hubungan dengan manusia nih. Ini penting ya buat diketahui ya. Kalau PMK ini ternyata penyakit mulut dan kuku ini bisa menyerang hewan dan tidak bisa menular pada manusia. Ayo, ini fakta atau mitos? 100% fakta. Fakta tidak bisa Oke. menular pada manusia Tidak ya. bisa menular pada manusia. Karena memang virus ini adalah bukan virus zoonosis, jadi tidak menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan gitu. Jadi ibaratnya kalau virus itu perlu tempat menempelnya untuk bisa terjangkit, nah manusia ini nggak punya nih. Ibarat kunci sama pintu, kita nggak ada lubang pintunya. Jadi si PMK tuh tidak akan menjangkit ke manusia gitu. Cuma manusia bisa menjadi media penularan ke hewan-hewan. Nah, Oh, Carrier jadi bisa ya, Dok, tempat ya. transit bisa malah. tempat transit. Jadi contoh nih ya, contoh misalkan kita merawat sapi nih, sapinya mungkin sakit, lalu singgah ke manusia yang merawat, lalu manusia merawat sapi yang lain, bisa Betul. pindah. Nah, itu bisa. Makanya itu yang harus hati-hati, jangan sampai kitanya yang jadi media penyebaran virus malah. Oke, nah dok, ini tadi kan disebutkan PMK ini sapi, domba, dan domba ini juga bisa ya berarti ya dok ya? Bisa, Konfirmasi bisa. kembali. Oke, nah selanjutnya nih dok, ini kan ada, kita kan mau Idul Adha. Ya, Nah biasanya makan-makan daging nih dok ya. Betul. Berhubung dengan itu nih dok, daging hewan ternak yang terserang PMK masih baik dikonsumsi. Ini fakta atau mitos? fakta. Jadi untuk penyakit PMK ini dia tidak tersimpan di dalam daging seperti itu. Umumnya dia tersimpannya ada di tulang maupun ada beberapa kelenjar pertahanan di tubuh hewan tersebut. Jadi emang kalau dari WOA sendiri penanganan utamanya biasanya kita pisahkan tulang dan beberapa jeroan dan beberapa kelenjar pertahanan. Itu pun sebenarnya bisa dimakan asal kita memproses dengan baik. Jadi dia bisa mati pada saat perebusan seperti itu. Untuk dagingnya sendiri 100% aman karena mereka tidak virusnya tidak ada di dalam tersebut. Cuma nempel bisa lagi-lagi. Mungkin virusnya juga bisa nempel di daging, dagingnya dikirim, virusnya kemana-mana bisa. Nah, jadi tetap harus hati-hati sebenarnya ya, walaupun tadi tidak tersimpan dalam dagingnya. Iya. Nah, tapi kalau gitu kalau mau jaga hati-hati ya memang harus dimasak atau di-cook dengan baik ya. Betul, pemasakan tuh tetap harus penting. Jadi walaupun kita bisa bilang dagingnya sehat, aman, susunya sehat, keju, yogurt dan lain-lain, tapi kitanya juga jangan sampai abai gitu. Iya. Jangan kita nggak kena PMK malah kena penyakit lain Iya. kalau nggak dimasak yang dengan Kan benar. ada parasit misalnya, parasit itu juga kan dalam daging kalau misalkan nggak dimasak sempurna bisa sampai menyebar ke otak juga ya kan. Nah, jadi karena itu tetap aja pemasakannya harus tetap waspada juga ya. Oke, nah nih dok, jadi dikonfirmasi kembali ya dok ya, berarti memang penyakit ini dia itu tidak menulari manusia, manusia tidak akan terinfeksi dan Manusia tidak menyebabkan akan keluhan. terinfeksi, Jadi betul. dagingnya boleh dimakan ya Dagingnya dok ya, boleh asal dimakan. dimasak dengan benar. Asal dimasak dengan Nah, baik. ini fakta mitos berikutnya, ini terakhir nih dok. Siap. Manusia bisa membawa virus tetap hidup di hidungnya selama 24 jam dan menularkannya terhadap hewan lainnya, kepada hewan lainnya. Nah, tunggu dok, jangan Oh, dijawab jangan dulu dulu. fakta mitos Oke. berikut ini setelah yang satu ini.